Kok bisa? Ya sebelumnya ngalir aja, dulu malah aku lebih giat kerja daripada belajarnya gitu. Jadi banyak banyak kerjanya daripada belajarnya. Tugas ya aku kerjain ya sebisaku, nggak terlalu ngoyo lah gitu lah, Gung. Tapi ya alhamdulillah lulus kumlot sih. Asik. Alhamdulillah. Sombong dikit ya. Ya sombong Kumlot dikit lah. walaupun mepet. Lah itu Gitu. dulu berapa penelitianmu berapa bulan? Penelitian ini aku agak diuntungkan sih. Jadi untungnya aku kan dulu waktu selama kuliah kan udah mengabdi di salah satu SD jadi guru eskur. Jadi ya Heeh. udah sekalian aja aku ketika skripsi aku di SD tersebut. Jadi nggak dipersulit gitu loh sama karena udah kenal sama gurunya, udah kenal sama kepala sekolahnya, kenal sama anak-anaknya, ya udah ngalir aja cuma 2 minggu itu udah selesai. 1 bulan lah, 1 bulan. 1 bulan itu 1 bulan. proses ambil data atau dari awal bikin skripsi sampai selesai? Ambil datanya aja. Kalau Ambil datanya. bikin skripsi sampai selesai juga itu sih cepet 4 bulan udah selesai. Cepet Cuma ya? cepet. Saya kan emang kalau boleh sombong nih ya kan emang Heeh. aku ada basic nulis kan jadi ya karena kan dulu dulu kan aku sering nulis gitu bikin Mm-mm. cerpen bikin apa jadi kan basic nulis sudah ada jadi yang direvisi skripsiku tuh yang direvisi cuma nggak ada hampir-hampir nggak ada kayak spasinya kurang kayak tipe-tipe aja skripsiku yang Hmm. direvisi itu Ya udah Mbak, langsung lanjut gitu ke ujian. Pernah ya? ya terus jadi kalau skripsi kan butuh banyak biaya. Biaya pokoknya ini ke kendala utama aku tuh biaya dari awal. Karena skripsi kan butuh banyak biaya kan dulu. Betul. Jadi aku skripsi itu udah nggak ada kelas kan. Jadi skripsi sambil kerja jadi operator warnet. Tuh bayangin tuh. Jadi pagi dari jam 9 sampai jam 10. Pokoknya intinya pagi aku kuliah, sore ngelesi, malamnya jaga Warnet warnet sampai jam 3 gitu. pagi. Ya gila sih itu. Heeh, jam Nggak 3 pagi sampai jam 3 pagi. Soalnya kan siang pagi maksudnya pagi jam 7 sampai sore gitu kan aku ada kuliah sama sama apa namanya? Sama ngelesi. Jadi malamnya baru bisa kerja jaga warnet. Ya udah aku jaga warnet tuh dari jam 9 malam sampai jam jam 3 3. subuh. Iya. Selama itu tuh pernah ngalamin sakit nggak sih? Enggak sih, enggak kalau sakit yang parah gitu enggak, cuma beberapa kali emang ngedrop Ngedrop ya? kecapean gitu. Iya sih. Soalnya dulu aku punya teman juga sama tapi laki-laki. Pagi sampai ya anggap aja siang kali ya. Namanya juga kuliah kan nggak. Ya tergantung jamnya sih. Sampai sore gitu. Itu dia kuliah terus sore sampai malam dia paling maghrib ngajar les. Terus maghrib sampai pagi itu dia jaga futsal. Gitu terus. Hampir 1 tahun Pak ya. Dia kurus. Oh enggak sampai selama itu sih. Iya Iya aku sih. kurus dulu. Kurus. Enggak sampai untung. Nah, Enggak sampai untungnya gitu setahun. sih. Ya dia lebih akhirnya kan kuliahnya sering gitu kan, sering bolong kan. Nah, aku ini waktu skripsi sih. Jadi aku manfaatin waktu aja kayak skripsi kan kadang kita juga butuh koneksi internet kan. Butuh banget koneksi internet kan buat ngecek data atau bagaimana gitu. Nah, dari pagi tuh kalau nggak salah dari jam 8 siang, pokoknya jam 8 itu aku bangun pagi itu jam 8, jam 9-an, setelah itu ke kampus sampai pukul 2, terus istirahat sampai pukul 3 siap-siap ngelesi sampai jam 8 malam, terus jam 9-nya jaga warnet sampai jam 3 terus baru tidur lagi sampai jam 7-8 gitu habis subuh sih baru tidurnya soalnya kalau langsung tidur pasti lewat subuhnya Bener sih, gitu bener. itu cuma bertahan berapa bulan ya 4 bulan kalau nggak salah soalnya kan emang butuh dana buat skripsi kalau nggak ada skripsi pun aku cuma dari ngelesi sama apa ngelatih
pramuka itu jadi guru eskur itu sudah cukup sih buat hidupku di Surabaya. Cuma ya karena ada skripsi, dan skripsiku kan berupa media, penelitian berupa media kan, media eksperimen media kan. Jadi kan aku butuh duit banyak buat bikin medianya, terus apa buat penelitiannya kayak gitu. Jadi emang butuh duit banyak. Bener sih, kuliah itu kalau nggak punya modal cukup tuh ya bisa gelempang, bisa jatuh. Iya benar. Dan kondisiku terutama kan nggak bisa mengandalkan uang dari orang tua juga. Gitu. Ada cerita lucu waktu skripsi itu seminar proposal atau sidang skripsinya tuh, karena itu capek banget kan, hampir ngedrop. Itu aku waktu sidang tuh ketiduran kayak shit gitu. pas sidang ketiduran, terus habis gitu ditanya itu Putri gitu, dosenku sampai gitu, terus aku baru sadar, ya Pak, tadi tanya apa ya Pak gitu. Loh kan turut gitu. Sejak sidang itu ya mau minta tanda tangan beliau itu susah. Enggak seminar proposal. Aku ingat. Jadi dulu aku wisuda tuh agak telat sih sebenarnya, kan nggak bisa ikut gelombang 1. Harusnya sih bisa ikut gelombang 1, tetapi karena dosenku yang jadi penguji seminarnya itu dia kecewa karena aku ketiduran itu. Kayaknya itu beliau itu kayak dimintai tanda tangan, dimintai apa-apa gitu, agak susah gitu loh. Kayak cekek ngono lho, Gung. Gitu agak susah. Harusnya kan aku ingat banget tanggal 12 itu pengumpulan terakhir lembar pengesahan skripsi, berkas-berkas intinya. Itu tanggal 12. Nah, di tanggal 9 aku udah selesai, tinggal tanda tangan bapaknya itu, dosen itu, ya. Terus habis itu maju ke ketua jurusan, habis itu maju ke dekan, terus habis gitu dikumpul di rektorat kayak gitu. Pokoknya intinya tinggal dikit banget, tinggal tanda tangan aja gitu loh. Terus habis gitu sama dosennya bilang gini, aku temui Pak, mau minta tanda tangan ini. Terus beliau bilang gini, lapo saya kesusul lulus tanggal 14 aku gelemeng gitu. Waduh mati aku tadi, aku tanggal 9 tuh nganggur sampai tanggal 14 baru bisa dapet. Aku datangi lagi, Pak minta tanda tangan dong Pak. Tanggal 10-nya aku datangin, Pak minta tanda tangan dong Pak, gini. Aku lah wes ngomong tanggal 14 gitu. Besoknya tak datangi lagi, Pak minta tanda tangan dong tanggal 14 dok gitu kan. Tanggal 14. Oke, akhirnya aku tanggal 14 sudah baru dapat tanda tangannya itu. Terus habis dapat tanda tangan tuh kan aku udah agak jengkel juga kan, gemes juga sama dosen itu kan. Sampai gitu kan. Gemes banget lah intinya. Terus habis gitu aku ke kampus lagi, duduk-duduk gitu di depan ruang dosen, duduk-duduk gitu. Habis itu beliaunya mau masuk. Terus berhenti di depanku tuh, berhenti terus bilang, "Kamu nyari Bapak ta?" gitu. "Enggak itu Pak." Nada aku judes kan. Enggak itu. Sebel saya gara-gara Bapak ini, jadi aku wisudanya molor, harusnya bisa wisuda Mei jadi wisuda Oktober gitu kan. Kan sidangnya sih yang molor, maksudnya wisudanya aja yang molor itu aku nangis itu sama dosen pembimbingku, udah wes gak apa-apa Nduk gitu. Dosen pembimbingku itu udah nggak apa-apa. Nah kerennya lagi waktu bimbingan skripsi itu, ibu Ika itu maksudnya kan baik banget gitu loh. Kalau aku gini ya, kalau nggak ketemu sama ibu itu, nggak dibimbing sama bu itu, pasti aku nggak bakal lulus gitu. Soalnya kan emang jadwal kerjaku padat, terus habis gitu aku baru bisa bimbingan itu pasti malam-malam, bahkan kadang aku pulang dari warnet tengah malam gitu, aku ke kosannya beliau dulu belum nikah kan, aku ke kosannya beliau buat bimbingan tengah malam juga boleh, wis nggak apa-apa Nduk, nggak capek ta gitu, malah gitu kan. Terus habis gitu waktu simulasi seminar proposal itu kan harusnya aku yang pertama kan itu. Terus
enggak sih, seharusnya aku nomor berapa gitu, tapi karena aku buru-buru kerja, aku mohon Bu, saya yang pertama ya Bu, saya yang pertama, saya buru-buru kerja gini gini gini. Nah, beliau walaupun agak sebel tapi ya wes lah, Putri duluan, malah duluan aja gitu. Saya terbantu banget lah Jadi terkadang sama memang beliau. Ya. memang itu ya, ada part mana kita tuh bisa apa ya, dosen itu ada yang bisa dikenang, ada yang enggak. Ya memang benar sih. Karena memang aku dulu juga gitu sih, ada gimana ya, ada dosen yang sering nanyain kan. Kan dulu kan kuliah aku skripsi itu kan berapa tuh? Aku skripsiku 1 tahun, Pak ya. Sering tak tinggal keluar. Maksudnya tuh organisasi di luar atau ada kegiatan di mana gitu kan. Kan pernah kan, Bu, saya izin Bu ya. Saya pernah kan, Bu, saya izin ya. Nggak bisa bimbingan minggu depan. Nah, kemana? Mas, saya mau ke Jakarta. Oh iya iya iya. Terus besoknya kalau saya dosen lain kan bilang gini, loh, Gung, kenapa kok buru-buru nggak ke Jakarta ya? Jadi kayak apa ya, kayak jadi apa enggak sih, dulu tuh asisten ini admin jurusan. Dia bilang kayak gini sih. Lah, kamu sih nggak lulus cepet lah, gimana kamunya aja ke Jakarta kan gitu. Ya gimana Mas? Lah lagi itu kok, lagi mumpung ada kesempatan kan, bilang kayak gitu. Tapi memang ada part nih di mana ya, dosen itu memang apa ya, membantu banget sih. Bukan sometimes, tapi memang seringnya. Iya sebenarnya gitu sih. Ya kalau kita nggak rese, sebenarnya para dosen tuh ya baik-baik aja sih sama kita. Ya Bener. cuma akunya aja yang rese. Ya bapak itu yang apa, bikin aku skripsinya molor itu pun juga sebenarnya baik. Sebelumnya itu kalau ada apa-apa itu ya baik-baik aja sih. Kan sebelumnya juga pernah diajar beliau di matkul matematika juga. Nah itu ya baik sih beliau, maksudnya bisa beri arahan dan lain sebagainya, itu baik-baik aja semenjak aku ketiduran di seminar itu. Udah berubah beliau. Ya gimana ya, kayak ngerasa nggak dihargai kali ya, kalau aku pun jadi beliau kayak kurang ajar nih mahasiswa gitu. Sepertinya aku dulu tidak seperti itu, hei Adinda. terus momen wisuda itu skripsi sih. Terus momen wisuda yang paling terkenang apa nih? Momen wisuda ya pasti ketika aku bawa keluarga aku ke sini, bawa bapak ibu terus sama mas yang ada di Sidoarjo itu juga ke tempat wisudaku, kita bisa foto bareng. Cuma aku sedihnya kakakku yang pertama yang di Pare itu nggak bisa ikut karena ada apa gitu loh dulu, pokoknya nggak bisa ikut ke wisudaku. Gitu, itu sedihnya di situ sih. Terus sama waktu itu kan hanya boleh tamu undangan itu, satu undangan cuma untuk dua orang, bapak ibu aja kan. Nah terus aku tuh pengennya semua keluargaku masuk ke ruang wisuda itu gitu loh. Tapi ya pada ya balik lagi nggak ada dana gitu kan. Terus akhirnya terus siapa Mas, aku nggak ada uang buat beli undangan gini loh. Undangannya berapa gitu kan Masku? 500.000, kalau nambah satu orang lagi tiap orangnya 250.000 gitu kan. Oh bisa ya? Segitu bisa nambah dulu waktu aku, karena masih ada kuota, intinya kalau masih ada kuota bisa nambah gitu loh. Terus habis gitu terus kayak gitu aku bilang gitu kan, terus masku gini, wes nggak usah, daripada uang segitu banyak mau pakai buat undangan wisuda, aku buat undangan aku masuk di wisudamu, nggak usah. Atau akhirnya tiap mahasiswa juga dikasih video wisuda gitu loh. Aku tak lihat di video aja gitu kan Masku. Terus akhirnya lesamen gimana, wes nggak apa-apa, aku tak nunggu di warung gitu. Terus akhirnya Masku sama istrinya sama anaknya juga, anaknya ikut gak ya? Oh enggak, anaknya nggak ikut. Masku sama istrinya itu nunggu di warung sambil makan, sama suamiku juga dulu masih pacaran kan kita, suamiku juga ikut di situ. Mereka bertiga sambil makan dulu di situ. Terus yang masuk ke dalam ruang wisuda itu cuma aku, bapakku sama ibuku di situ. Ya, lalu habis wisuda keluar itu aku dipeluk sama bapakku, terus bapakku nangis, benar-benar nangis, sama bilang alhamdulillah itu. Ya ampun, rasanya gimana, kayak bangga gitu loh. Iya. Dari awal kan memang beliau ingin punya anak yang sarjana dan
aku sendiri kan dari awal juga pesimis gitu loh. Aku bisa lulus dengan biaya yang mendekati zero kan ya, biaya kuliah yang mendekati zero, terus aku bisa punya banyak pengalaman kerja, terus aku bisa bawa orang tuaku dari desa buat lihat wisuda tuh kayak sebuah kayak apa ya, kayak achievement sendiri gitu loh di hidupku gitu. Itu sih hal besar gitu loh di hidupku. Yang bikin Dan ini ya, bangga juga gitu rasanya. yang bikin terkenang ya sampai sekarang. Ya bener sih, momen-momen walaupun momennya cuma sebentar, tapi akhirnya kan itu yang jadi terkenang kan. Benar. Ini pertanyaan terakhir sebelum aku close. Ada pesan buat Putri Nurmala yang dulu mau kuliah di PGSD? Intinya sih percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, dulu kan aku sering nggak pede sama masa depanku, sama hidupku, aku bisa jadi orang sukses enggak, aku bisa, intinya serba ragu-ragu. Ini balik lagi, intinya itu kayak what do you think is how the world really do gitu aja. Jadi apa yang kamu pikir ya itulah yang akan terjadi di hidupmu gitu. Jadi kenapa kok dulu aku nggak mikir, aku pengen gini, ya udah aku yakini, aku doa, ya terkabul aja gitu. Gampang sih kalau pengen terkabul, pokoknya yakin, doa, usaha, udah itu aja. Cuma yang ada satu hal yang aku sesali sih sebagai mahasiswa PGSD dulu tuh. Apa tuh? Banyak momen-momen, kesempatan-kesempatan yang aku nggak bisa capai gitu. Contohnya kayak ada program student exchange, terus karya ilmiah mahasiswa itu banyak, itu ada yang nggak bisa aku perjuangin karena memang aku harus memilih di situ. Jadi aku harus aktif di organisasi atau aku harus bekerja, dan itu suatu hal yang kalaupun aku mau aktif di dua-duanya, pasti dua-duanya nggak akan bisa optimal, getting perfect gitu loh, nggak bisa maksimal gitu. Jadi memang harus memilih, dan setelah itu aku memilih untuk kerja kayak gitu. Nah itu aku juga ada misal, jadi ya pesan aja sih buat adik-adik yang kiranya mau sekolah lagi, mau jadi mahasiswa, pasti semuanya itu butuh pengorbanan sih. Jadi kalian mau ngorbanin apa itu butuh pengorbanan, tinggal bagaimana cara kalian menyikapi konsekuensi di baliknya, dan selalu cari hikmah dari semua kejadian di hidup kalian.